Pada hari ini kita akan belajar sesi ketujuh di dalam seri Daniel 9 ayat 24 sampai 27 tentang nubuatan 70 kali 7 masa. Dan pertanyaan pertama kita hari ini adalah kapan digenapi? Pertama, kita melihat apa yang kita sudah belajar di dalam beberapa sesi yang lalu, yaitu tentang bagian yang ketiga, yaitu menghapuskan kesalahan atau mengadakan perdamaian. Nah, hal ini kita sudah melihat dari Daniel 9 ayat 24, bahwa ini adalah salah satu hal yang harus digenapi di dalam kurun waktu 490 tahun, mulai dari perintah Koresh pada tahun 457 sebelum Masehi. Nah, kalau kita melihat di dalam gambar yang sekarang ditampilkan di layar, kita melihat di dalam pembagian nubuatan Daniel 70 kali 7 masa, ada 7 kali 7 masa, 62 kali 7 masa, sampai kepada Mesias. Nah, ini adalah saat Mesias dinyatakan. Mesias artinya yang diurapi. Itu terjadi pada tahun 26 Masehi. Jadi nubuatan ini yang mulainya dengan perintah untuk membangun kembali Yerusalem dan bangun kembali Bait Suci pada tahun 457 sebelum Masehi, membawa kita sampai kepada tahun 26 Masehi atau 283 tahun, sampai sudah genap saatnya dan harinya di mana Tuhan Yesus dibaptis di dalam air dan juga sekaligus dibaptis dengan Roh Kudus, dan dia diurapi, dikristuskan, dimesiaskan pada waktu itu. Saat itu dia memulai pelayanannya untuk menggenapi 1 kali 7 masa yang terakhir. Tapi seperti dijelaskan di dalam Daniel 9:27, pada pertengahan masa 7 masa itu, bahwa Mesias akan putus, akan mati. Dia akan disalibkan. Lihat dalam ayat 26 dan ayat 27. Jadi raja itu akan tewas, akan mati. Tetapi ini adalah pada pertengahan 1 kali 7 masa atau genap 3,5 masa atau 3,5 tahun. Persis seperti pelayanan Tuhan Yesus. Dari waktu dia diurapi sebagai Mesias pada tahun 26 Masehi, jalan 3,5 tahun lagi ke depan, ke dalam tahun 30 Masehi, Yesus disalibkan. Tugasnya adalah untuk menguatkan, meneguhkan, bahkan membuat lebih keras lagi perjanjian yang sudah Allah buat. Kalau dulu orang diperintahkan tidak boleh berzina, tapi Yesus membuatnya lebih keras. Dia berkata, barang siapa yang berpikir di dalam hati, dia sudah lakukan. Hukum Taurat sudah berkata kepada kita, jangan membunuh. Yesus membuatnya lebih keras lagi. Dia berkata, barang siapa yang membenci saudaranya, sudah melakukan pembunuhan itu. Jadi kita melihat Yesus datang, dan ini sesuai juga Roma 15 ayat 8. Yesus datang meneguhkan perjanjian yang sudah dibuat dengan nenek moyang, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Yesus putus kehidupannya, mati. Baru setengah dari 7 tahun itu. Hanya 3,5 tahun sudah berlalu. Nah, Nabi Daniel dalam Daniel 12, dia juga sudah bertanya. Dan kedua orang saksi Yesus, karena Yesus sebagai orang dalam Daniel 12 yang berdiri di atas air. Dan dia mengangkat kedua belah tangannya ke langit. Dan waktu mereka bertanya dan berkata, berapa lama lagi baru nubuatan ini akan digenapi? Yesus menjawab, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 3,5 masa atau 3,5 tahun.
Dan waktu Daniel bertanya, dia diberitahukan tutup kitab ini karena ini sudah ditunda sampai akhir zaman. Jadi kita sudah masuk ke dalam zaman penundaan. Ini adalah zaman kasih karunia, zaman Injil ke bangsa-bangsa. Nah, di akhir zaman itu kita akan melihat setengah kali 7 masa itu akan digenapi atau 3,5 tahun yang terakhir. Jadi dalam Daniel 12 Yesus mengangkat tangannya dan berkata, sisa waktunya adalah 1 masa, 2 masa, setengah masa atau 3,5 tahun. Ini persis sama dengan yang kita baca di dalam Wahyu 11 pelayanan 2 saksi Yesus, Musa dan Elia. Wahyu 12 tentang penyempurnaan gereja dan penyingkiran gereja untuk dipelihara selama 3,5 tahun. Dan Wahyu 13, 3,5 tahun pemerintahan antikristus. Jadi kita melihat bahwa sampai kepada saat Yesus disalibkan, baru selesai 69,5 kali 7 masa. Sisa setengah kali 7 masa itu. Sisa 1 lagi atau 3,5 tahun lagi. Tetapi pada waktu Yesus disalibkan, sudah digenapi klausa yang berkata menghapuskan kesalahan atau mengadakan perdamaian. Jadi di dalam Daniel 9 ayat 24, dikatakan 70 kali 7 masa yang sama juga dengan 70 minggu kalau kita melihat terjemahan-terjemahan lama. Telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk 1, melenyapkan kefasikan, 2, mengakhiri dosa, 3, menghapuskan kesalahan. Jadi ini yang kita sudah belajar sampai saat ini. Masih kita harus melihat yang keempat, mendatangkan keadilan yang kekal, 5, menggenapkan penglihatan dan nabi, dan yang keenam, mengurapi yang maha kudus. Jadi ada 6 maksud dan tujuan atau klausa yang harus digenapi dalam tempo 490 tahun. Nah, yang berikut yang kita akan melihat adalah yang keempat. Nah, yang keempat ini ada sedikit misteri di dalamnya. Sebab kita bisa katakan dari satu pihak, yang keempat ini belum digenapi karena kita masih melihat yang banyak yang tidak adil. Tetapi kalau kita lihat dari segi salib, Yesus sudah mendatangkan keadilan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Jadi klausa yang keempat ini mendatangkan keadilan atau kebenaran yang kekal. Jadi Daniel menubuatkan bahwa dalam 490 tahun akan ada keadilan atau kebenaran. Nah, apa sudah ada keadilan di dunia masa kini? Apa nubuatan ini sudah digenapi? Sebenarnya kita bisa menjawab tidak, karena di dalam dunia masih banyak ketidakadilan. Masih banyak yang tidak hidup di dalam kebenaran. Tapi kalau kita melihat dari karya salib, kita harus menjawab ya. Yesus sudah mendatangkan kebenaran atau keadilan yang kekal. Nah, ini adalah karena ada pembenaran di dalam Yesus. Kita yang tidak benar dijadikan benar. Karena Yesus mati di kayu salib. Dia telah melakukan pertukaran ilahi. Semua ketidakkebenaran kita, dia sudah ambil atas dirinya sendiri dan menggantikannya, menukarkannya dengan kebenaran dirinya sendiri. Jadi, our unrighteousness has been replaced with His righteousness. Ini adalah pertukaran yang luar biasa. Nah, proses ini mulai di salib dan jalan terus sampai gereja menjadi sempurna di akhir zaman. Jadi yang keempat ini sedikit misteri. Kadang-kadang saya bisa berpikir, belum digenapi. Dan saya bisa melihat, dari karya salib memang sudah digenapi. Jadi ini gaya setengah digenapi, setengah belum digenapi. Nah, yang keempat ini mendatangkan keadilan atau kebenaran yang kekal. Nah, bahasa Inggris, righteousness, dapat diterjemahkan dengan kata keadilan atau dengan kata kebenaran di dalam bahasa Indonesia.
Dan dalam Daniel 9:24 mengungkapkan datangnya keadilan Allah yang menghasilkan tabiat kebenaran dalam kita karena salib Kristus. Nah, kenapa saya katakan ya dan tidak? Ya, kalau kita melihat dari status hukum, saya sudah dibenarkan. Saya sudah sempurna. Ini keadilan Allah yang dahsyat. Kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau saya melihat dari realita hidup, saya masih belum benar. Saya masih orang berdosa. Jadi, saya sudah disempurnakan, saya sudah dibenarkan, padahal saya masih adalah orang yang tidak benar. Saya masih adalah orang berdosa. Jadi, kita harus berjalan di dalam satu perjalanan supaya realita hidup kita mencapai dan menjadi sama dengan status hukum. Nah, perjalanan kita itu telah mulai di kaki salib. Kita lahir baru. Itu baru benih. Jadi itu benih mengandung kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus, kemuliaan Allah. Tetapi ini sekarang harus diproses. Ini sebabnya dikatakan kita harus mengerjakan keselamatan kita atau memproses keselamatan. Keselamatan itu, kesempurnaan itu, keserupaan dengan Kristus, status hukumnya sudah ada. Realita hidup belum. Jadi kita harus berjalan di dalam Yesus supaya kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi ini adalah satu rahasia besar di dalam firman Tuhan. Satu-satunya jalan untuk mendatangkan keadilan dan tabiat kebenaran yang sejati adalah melalui dua kunci yang hanya terdapat dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua rahasia besar itu adalah, kedua kebenaran ini sangat-sangat penting. Penjelmaan, jadi Allah menjelma menjadi manusia. Sehingga anak Allah menjadi anak manusia. Imam Allah boleh menjadi imam besar manusia. Jadi satu-satunya jalan untuk manusia bisa selamat adalah bila mana Allah sendiri turun dan menjadi manusia, menanggung segala dosa kita, menanggung murka Tuhan di atas kayu salib. Hanya Yesus yang sanggup melakukan itu. Tidak ada manusia yang lain yang sanggup untuk menjadi mediator di antara Allah dan manusia. Hanya Yesus Kristus yang sanggup melakukan itu. Dan prinsip penjelmaan Allah menjadi manusia adalah satu kunci yang sangat penting. Yang kedua adalah penyaliban. Penyaliban juga kita melihat membawa dua arah. Di antara pihak kebenaran Allah dan kasih dan kemurahan Allah diadakan perdamaian. Di antara Allah dan manusia diadakan perdamaian. Hanya Yesus sebagai Raja kebenaran dan Raja damai sejahtera yang sanggup untuk mengerjakan ini. Jadi karena Allah menjadi manusia, menanggung segala dosa, menanggung segala murka, menanggung segala penghukuman, bahwa dia dapat merekonsiliasi ketegangan di antara kedua sifat di dalam Allah. Kebenaran yang berkata dosa harus dimusnahkan. Kemurahan Allah damai sejahtera yang berkata harus ada keselamatan, harus ada jalan perdamaian. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, karena anak Allah menjadi anak manusia dan anak manusia sebagai imam besar juga menjadi korban di atas kayu salib. Dan dia dapat mengadakan perdamaian di antara Allah dan manusia. Jadi dia adalah imam besar kita. Jadi di atas kayu salib ada rekonsiliasi di antara Allah dan manusia, di antara Raja keadilan dan Raja damai sejahtera. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 85 bahwa keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Wah, itu luar biasa. Hanya di dalam karya salib. Tidak ada jalan yang lain. Jadi proses keadilan, kebenaran, itu didatangkan lewat salib. Tetapi itu status hukum. Realita masih di dalam proses. Jadi dalam penjelmaan anak Allah menjadi anak manusia, mediator yang sempurna. Dan dalam penyaliban ada korban yang sempurna.
Nah, penjelmaan dan penyaliban ini, dalam penjelmaan anak Allah telah menjadi anak manusia supaya maksud abadi Allah boleh digenapi. Nah, maksud abadi Allah adalah supaya manusia menjadi sama seperti gambar dan rupa Allah sendiri. Seperti Kejadian 1, 26 sampai 28. Nah, jadi dengan maksud abadi Allah digenapi, anak-anak manusia menjadi serupa dengan Yesus sebagai anak-anak Allah. Dalam penyaliban, hutang dosa sudah dibayar lunas, sehingga sekarang kita diampuni dan diselamatkan, dan kuasa mengimpartasi tabiat kebenaran diberikan via kelahiran baru. Kemampuan ada di dalam benih. Saya dulu tanam benih jeruk nipis. Di dalam benih itu ada potensi dan memang benar menghasilkan pohon yang kemudian ada buah persis sama dengan aslinya. Kita lahir baru dari benih firman, dan di dalam benih firman ada potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus mengizinkan benih firman itu hidup di dalam kita, mengubah kehidupan kita, supaya bertumbuh di dalam Kristus, supaya akhirnya kita menjadi sama seperti aslinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Prosesnya mulai di dalam kelahiran baru. Dalam Kolose 2:13-15, sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, ini adalah keadilan yang kekal yang dikerjakan oleh pihak Allah. Ini luar biasa. Sehingga dalam 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi Allah yang dulu menciptakan kita, lalu kita memberontak dan jatuh, Dia tetap mengasihi, mau menyelamatkan kita, mau supaya kita bersekutu dan hidup bersama-sama dengan Dia. Tapi untuk itu terjadi, Dia harus menghapuskan segala dosa kita. Allah itu adil. Dan Dia penuh dengan kasih. Ya, Dia memurkai dosa, tapi Dia adil. Dia mau menyelamatkan orang berdosa. Tapi ada penebus yang menanggung segala dosa kita. Kita harus lahir baru dengan tabiat benih Yesus. Firman Tuhan. Nah, 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata. Ya, jadi waktu lahir baru kita menjadi anak-anak Allah, tapi kita belum nyata sebagai anak-anak Allah. Ini adalah proses. Nanti pada hari kesempurnaan gereja, pada hari penetasannya, pada hari kita terwujud dan kita nyata seperti Yesus, penuh dengan kemuliaan Allah. Nah, itu baru nyata. Sekarang kita masih kelihatan seperti kulit kotor. Tetapi di dalam roh Allah sedang bekerja, memproses kita supaya kita boleh menjadi serupa dengan Kristus. Belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. 2 Petrus 1 ayat 3-4 menunjukkan rencana Allah yang ajaib ini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, ya, bukan jalan lain, dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya, oleh firman itu, oleh janjinya itu, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat, sifat, tabiat
ilahi, menjadi serupa dengan Kristus. Nah, Roma 5 ayat 1 sampai 5 mengungkapkan bahwa waktu Yesus mati di kayu salib dan kita terima Dia dengan iman, kita sudah dibenarkan. Dengar, kita sudah dibenarkan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Memang karena Dia Raja Damai Sejahtera. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Waduh, kita bermegah. Ada kemuliaan. Haleluya, di depan kita ada sesuatu yang luar biasa. Kita boleh menjadi serupa dengan Yesus. Jadi janji Allah dalam Kejadian 1, 26 sampai 28 dan banyak-banyak ayat yang lain. Tidak omong kosong. Benar, kita akan terwujud sama seperti Yesus. Dilanjutkan dalam Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Apa? Bermegah di dalam kesengsaraan. Kenapa? Apa Paulus sadis? Enggak. Tapi dia sudah tahu kesengsaraan itu adalah bagian dari proses di mana kita harus pikul salib, di mana kita akan dianiaya seperti Yesus dianiaya. Kita akan mengalami kesusahan dan sengsara, tapi lewatnya kita belajar bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh di dalam buah-buah Roh Kudus, bertumbuh di dalam penyerahan kita total kepada Yesus. Dan kita tahu lewat kesengsaraan itu kita akan didewasakan menjadi serupa dengan Yesus. Jadi Paulus bermegah di dalam kesengsaraan. Dan kita juga seharusnya demikian. Walaupun tidak gampang. Saya mengaku saya lebih senang kalau segala sesuatu gampang-gampang. Kalau ada kesengsaraan, wah itu sulit, harus bergumul. Tapi kalau saya belajar menjadi dewasa di dalam pikiran, kesengsaraan itu adalah bagian dari proses pikul salib supaya saya diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Dan Paulus berkata, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikurniakan kepada kita. Jadi kita tidak dibiarkan bergumul sendiri, kita dikurniakan kuasa Roh Kudus. Ini adalah kasih karunia Allah. Bukan kita yang harus bekerja dengan kekuatan kemampuan diri kita sendiri, karena memang kita tidak mampu. Tapi Yesus mampu, Roh Kudus mampu, Bapa mampu. Dan Dia memberi segala kemampuan itu kepada kita. Nah, kalau kita pikul salib, ikut Yesus di jalan yang sempit, menang melalui berbagai pencobaan, maka kita dirubah, didewasakan, hingga akhirnya kemuliaan Yesus nyata dalam kita. Ini janji yang Paulus ungkapkan di dalam Roma 8, 18 sampai 19. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, wah memang ini ada banyak kesusahan besar. Tetapi dia yakin, lewat semua penderitaan ini, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Apa ini kerinduan saudara? Apakah ini visi saudara? Bahwa lewat semua pencobaan, semua penderitaan, semua serangan, semua aniaya yang kita hadapi, bahwa lewat ini kita sedang diproses. Dan kita mempunyai visi akan menjadi serupa dengan Yesus. Dengan sudah tahu bahwa apa yang di depan kita jauh lebih hebat daripada penderitaan yang lalu ini. Kita berpegang teguh. Kita memandang terus kepada Yesus. Kita diubahkan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Sehingga akhirnya kita juga menetas dan menjadi serupa dengan Kristus. Anak-anak Allah
yang dinyatakan. Jadi iman adalah kuncinya. Iman datang dari firman. Kita mau supaya semua orang yang lain juga mempunyai visi yang sama. Kita harus beritakan firman. Firman menciptakan iman. Banyak orang percaya ini karena mereka tidak dengar firman. Mereka cuma mendengar keluarga sehat, keluarga diberkati, usaha diberkati. Tapi mereka tidak belajar maksud abadi Allah yang sesungguhnya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Masuk satu komunitas yang menjadi serupa dengan Kristus. Ini adalah kunci iman. Percaya firman dan firman akan mengubah kita. Yesus berkata dalam Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jangan saudara berkata, nanti di surga kita menjadi sempurna serupa dengan Yesus. Apa Tuhan tidak mampu di bumi? Apa Tuhan hanya mampu di surga? Jangan saudara berkata, kita toh manusia. Bukan kita juga manusia di surga, tetap sama. Kuasa Allah tetap sama, bukan kita diajarkan berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kuasa Allah di surga dan di bumi sama saja. Jadi kalau saudara percaya dia dapat lakukan di surga, dia juga dapat lakukan di bumi ini. Dalam Filipi 3 ayat 8 sampai 9. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan, dengan iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Dibenarkan oleh iman. Abraham dulu dibenarkan oleh iman. Saudara, ini adalah jalan untuk masuk ke dalam anugerah Allah, kasih karunia Allah, iman, percaya kepada firman. Kalau firman berkata, hendaklah kamu sempurna dan jadilah sempurna seperti Bapa di surga sempurna, kita percaya ini adalah firman. Dan kita dibenarkan oleh iman kepada kebenaran firman. Roma 3:21 sampai 26. Sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Bagi semua orang yang percaya. Jadi termasuk saudara. Saudara orang percaya, ini adalah janji bagimu. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, atau secara bahasa Yunaninya hustereo, sudah jatuh kurang dari kemuliaan Allah, tidak mencapai sasaran. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Betapa dahsyat keadilan Allah karena kasih karunia. Orang berdosa dapat dibenarkan. Ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Jadi ini adalah keadilan Allah. Yesus datang mendatangkan keadilan. Ini dilakukannya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kita dibenarkan. Dan ini menjadi status hukum. Kita dibenarkan, dijadikan benar, dijadikan tanpa dosa. Kalau kita benar tanpa dosa, tidak lagi ada hukuman bagi kita yang berada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Dalam salib Kristus sudah ada keadilan kekal yang membenarkan kita dan membuka jalan untuk kita memiliki tabiat kebenaran dan menjadi serupa Yesus. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh
tiap-tiap orang percaya. Jadi kalau saudara orang percaya, terima janji Tuhan, saudara dibenarkan. Karena kebenaran diperoleh. Tiap-tiap orang yang percaya. Keadilan Allah adalah suatu pertukaran ilahi karena upah dosa yang dibayar lunas. Kita menerima pertukaran itu dengan iman. Dari pihak Allah, salib. Dari pihak manusia, iman. Roma 6:23, upah dosa ialah maut. Yehezkiel 18:20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Haleluya. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kristus telah membayar lunas hutang dosa kita supaya kita boleh menerima tabiat kebenaran itu. Seharusnya kita mati, seharusnya kita dihukum kekal. Tapi oleh karena Yesus membenarkan kita di atas kayu salib, pada saat kita percaya dengan iman kita dibenarkan. 2 Petrus 1 ayat 1 dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus. Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Yang mendatangkan keadilan yang kekal adalah karya Kristus di kayu salib yang membenarkan kita oleh iman. Jadi dua rahasia Allah yang saya sedang bicarakan memungkinkan keadilan dan kebenaran itu menjadi pengalaman kita. Yaitu penjelmaan Allah menjadi manusia dan penyaliban Yesus sebagai imam besar sekaligus anak domba Allah mati di kayu salib. Membayar lunas semua. Jadi lewat kedua hal ini, anak Allah menjelma menjadi anak manusia supaya kita boleh memiliki seorang pengantara yang 100% Allah. Jadi Yesus dapat mewakili Allah 100%. Dan 100% manusia. Karena dia adalah korban yang sempurna. Dia 100% adalah manusia. Itu sebabnya dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu Esa. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Hanya Yesus dapat mewakili Allah 100% dan manusia 100% dengan adil. Satu-satunya mediator sempurna. Inilah yang memungkinkan keadilan yang kekal. Ibrani 2 ayat 17. Kita melihat waktu Yesus menjelma menjadi manusia. Dia menanggung segala kelemahan manusia. Dia mengalami semua siksaan dan pencobaan manusia. Dia menjadi sama seperti kita, hanya tanpa berbuat dosa. Ibrani 2:17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal, ia, Yesus, harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi imam Allah harus menjadi imam manusia demi keadilan yang kekal. Karena seorang imam sebagai mediator atau pengantara harus dapat mewakili kedua pihak dengan adil. Oleh karenanya Allah harus menjadi manusia. Anak Allah harus menjadi anak manusia. Imam Allah harus menjadi imam bagi pihak manusia. Dia harus dapat mewakili kedua-duanya. Itu sebabnya kita baca dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 dan Injil Yohanes 1 ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Titik ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman menjadi manusia. Imam Allah menjadi imam manusia. Anak Allah menjadi anak manusia. Filipi 2 ayat 5-11 kita melihat ini adalah sukarelanya Yesus. Karena dia tahu tidak ada jalan keselamatan yang lain. Tidak ada manusia yang sanggup menyelamatkan diri sendiri. Tidak ada perbuatan baik yang manusia lakukan yang sanggup membawa keselamatan. Karena semua perbuatan manusia yang baik adalah seperti kain kotor di hadapan Allah.
Tidak berkenan. Tidak ada manusia yang dapat diselamatkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena itu Allah sudah tahu satu-satunya jalan keselamatan. Ini keadilan Allah. Allah yang menciptakan manusia juga mau menyelamatkan manusia. Jadi Allah mengutus anaknya Yesus. Allah menjelma menjadi manusia. Filipi 2:5-11, Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus mengosongkan diri dari kuasa keilahiannya untuk menjadi manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dari dasar keadilan yang kekal, yang mendatangkan kebenaran yang kekal, adalah Allah menjadi manusia. Pencipta juga menjadi juru selamat. Kebenaran tentang kedatangan keadilan yang kekal dan tabiat kebenaran dalam kita diungkapkan lewat makna Melkisedek. Hanya sedikit ditulis tentang Melkisedek di dalam Alkitab, yang adalah pewahyuan Yesus kepada Abraham 4.000 tahun yang lalu. Yesus telah mengaku bahwa dia pernah berjumpa dengan Abraham, sehingga kaum Yahudi mau membunuhnya, seperti yang dicatat di dalam Injil Yohanes 8:56-58. Yesus berkata, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukaria. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi Yesus sedang menyatakan ego eimi. Sama seperti yang di dalam zaman Musa. Pada waktu Allah menyatakan diri bahwa aku ada yang aku ada. Yang I am that I am. Dan Yesus sedang berkata, before Abraham was, I am. Jadi ini adalah ungkapan yang sama. Dan orang-orang Yahudi sudah tahu, ini adalah Yesus mengaku dirinya sebagai Yahweh, sebagai Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Jadi memang kepada Abraham dinyatakan jalan keselamatan, yaitu melalui tubuh dan darah Yesus. Pada waktu Melkisedek, raja dan imam yang memimpin imam rajani, melayani Abraham dengan roti dan air anggur yang Yesus ambil pada waktu malam perjamuan, menunjukkan tubuh dan darahnya. Ada banyak kebenaran yang Tuhan mau menyatakan kepada kita tentang Melkisedek dan imam rajani. Dalam Ibrani 5:9-14, saya merasa sedikit frustrasi membaca ini. Karena saya kepingin tahu. Mau menggali kebenaran firman, dan memang kita dapat menggalinya. Karena Yesus sendiri berkata bahwa Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Tetapi orang-orang Ibrani pada zaman Paulus keras hati, keras kepala, pikiran tertutup. Mereka terikat dengan hukum Taurat, dengan pola imamat Harun Lewi. Mereka belum terbuka untuk imamat rajani. Nah, Ibrani 5:9-14, sesudah ia, Yesus, mencapai kesempurnaannya. Nah, bukan Yesus tidak sempurna sebelumnya. Maksudnya di sini, Yesus dilengkapi dengan segala tabiat manusiawi, sehingga dia dapat 100% mewakili kita. Sesudah ia mencapai kesempurnaannya,
ia menjadi pokok keselamatan. Jadi dia boleh menjadi juru selamat karena sudah lengkap dengan 100% dengan cara-cara atau kehidupan dan pengalaman manusia. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Memang harus menurut peraturan Melkisedek karena peraturan Harun Lewi harus lahir di suku Lewi. Yesus di suku Yehuda. Jadi dia di dalam satu imamat yang jauh lebih agung dan mulia. Melkisedek. Melkisedek dua kata. Melek Sedek. Melek Raja, Sedek kebenaran, keadilan. Ayat 11, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Jadi Paulus ingin membicarakan lebih banyak karena ini adalah satu rahasia yang besar. Tapi orang-orang Ibrani, Paulus harus katakan kepada mereka, sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Jangan kita menjadi lamban dalam hal mendengar. Buka hati, buka telinga kita, buka pikiran kita untuk melihat maksud abadi Allah. Apa yang Allah sudah rencanakan sebelum dunia diciptakan. Yang dia sedang proses lewat salib, lewat pekerjaan Roh Kudus. Lewat kita menggali kebenaran firman dan mempraktekkan. Dengan kita hidup di dalam komunitas orang percaya dan diproses. Ayat 12 dia berkata kepada orang Ibrani itu. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu. Begitu banyak orang percaya yang seharusnya kalau ditinjau dari waktu mereka menjadi orang percaya. Dari lamanya seharusnya menjadi guru, pengajar, dewasa. Tapi mereka masih bayi, minum susu. Kalau belum dikasih apa-apa yang mereka inginkan. Tuhan tidak mau kita begitu. Dia tidak mau kita tetap sebagai bayi rohani. Dia mau kita bertumbuh. Kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi perhatikan di sini saudara-saudara. Orang dewasa adalah orang yang sanggup membedakan antara baik dan jahat. Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka dilarang. Karena mereka baik. Mereka belum dewasa. Harus ada proses pendewasaan sebelum kita akan sanggup membedakan baik dan jahat. Harus bergaul dengan Yesus dulu. Makan firman dulu. Mengalami urapan Roh Kudus dulu. Mengalami dan hidup di dalam komunitas dan persekutuan orang percaya. Baru kita belajar. Jadi dewasa. Membedakan baik dari yang jahat. Apakah Anda masih minum susu atau sedang bertumbuh dan memerlukan makanan keras? Saya harap kita bertumbuh. Kita mau menjadi serupa Kristus. Ambil makanan keras. Nah, dalam pelajaran berikut, kita akan lebih menggali tentang Melkisedek. Karena untuk kita mengerti Yesus mendatang keadilan yang kekal, kita perlu lebih banyak menggali di dalam Melkisedek. Jadi kita akan perhatikan Melkisedek mulai dari Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Nah, sampai di sini di dalam pelajaran ini. Selamat diskusi, selamat membahas apa yang kita sudah belajar di dalam melihat klausa keempat atau maksud dan tujuan keempat di dalam Daniel 9, 24 sampai 27. Dan nanti di dalam sesi yang berikut kita akan lanjutkan dan belajar tentang Melkisedek. Tuhan Yesus memberkati. Amin.